pos 1 ini masih nyala, kayak ditambahin kayu gitu, kayak sengaja dibuatin api gitu, kayak gimana ya, maksudnya kayak diatur apinya supaya nggak mati. Ada satu orang di situ jadi jongkok, laki-laki pakai tutup hoodie. Aduh, ini saya merinding. Cek semua para peserta itu pas kan, gak ada yang kurang. Jadi kemungkinan yang duduk di situ bukan orang, Kak. Mereka di situ langsung merinding seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Berjumpa lagi akhirnya, ya kan? Nah, kali ini sebenarnya udah beberapa minggu ya saya mau upload, mau cerita kisah ini, cuman biasa lagi sibuk. Oke, skip. Nah, jadi kali ini itu ceritanya itu datang dari teman aku sendiri. Nah, kalau ada cerita yang terdekat nih ya kan, pasti bukannya mau ini ya, pasti duluan gitu mau diceritain, bukan cerita yang lain nggak bagus, bukan gitu maksudnya. Cuman karena cerita ini itu apa ya, nggak terlalu panjang jadi udahlah ya, kita kebetulan kan sibuk ya. Udah kebanyakan guyu-guyu. Oke, lanjut ke cerita. Jadi saya nggak akan sebut nama teman saya di sini, jadi kita pakai nama sama. Nah, kali ini saya sebut aja namanya Tika. Jadi si Tika ini punya acara jurit malam bersama kawan-kawannya dia. Jadi dia itu masuk ke dalam komunitas, yang mana komunitas ini itu sangat terkenal di kalangan mahasiswa atau siswa gitu. Jadi nggak usah dibawa ya komunitasnya, pokoknya sangat terkenal lah. Nah, di acara jurit malam itu ternyata ada salah satu hal yang horor, di mana semua para peserta masuk ke dalam tenda, namun ada salah satu peserta yang tinggal di dekat api unggun. Dan ternyata menurut konfirmasi setelah ditanya semua nih di tenda-tenda, gak ada peserta yang tinggal di dekat unggun api itu. Jadi sebenarnya di tempat mereka ngecamp ini, buat ngecamp itu adalah tempat yang angker, namun mereka nggak tahu kalau tempat itu angker. Gimana ceritanya? Ya. Jadi si Tika ini adalah seorang karyawan, kerja juga dengan saya nih, satu tempat kerja. Jadi dia ini bukan teman sekolah saya. Kalau teman sekolah saya satu letting ya kan, kalau ini enggak. Jadi dia tuh bener-bener adik tingkat saya gitu. Pokoknya paling bedanya tuh berapa ya, hampir 15 tahun lah sama saya. Udah ini kan, udah benar-benar jauh kan sama saya perbandingannya dia sama saya. Jadi tapi karena kita kerja di satu tempat kerja yang tidak memprioritaskan usia, jadi saya sebut aja dia itu teman saya gitu. Tapi sebenarnya kita nggak satu letting. Nah, karena nggak satu letting ini, jadi mereka nggak tahu cerita di tempat mereka ngecamp nih. Jadi itu diawali pada jam 4 sore. Ini saya mulai startnya di jam 4 sore ya. Jam 4 sore dia nih datang ke tempat kerja si teman saya nih, si Tika ya. Tika ya tadi namanya, pokoknya Tika lah, itulah disebut Tika aja ya. Nah, jadi Tika nih datang ke tempat kerja, dia ngomong sama saya gitu, saya mau berangkat ngecamp, kamu bisa gantiin nggak shift saya gitu. Dia ngomong gitu kan sama saya. Ya, saya bisa gantiin. Berapa hari? Nggak lama kok, paling besok
paginya udah masuk saya gitu. Jadi ini nggak lama karena kebetulan saya hanya pengisi materi di situ. Jadi di acara jurit ini tuh ada materinya juga, meskipun mereka ngecamp di tempat saya sebut aja namanya hutan ya, bukan hutan sebenarnya, itu bendungan, tapi di sampingnya itu masih banyak hutan-hutan di bendungan itu. Bisa mau bingung nih, saya bingung nih mau nyebut apa, bendungan apa hutan. Bendungan aja lah ya. Nah jadi pas dia ngomong kalau dia bakalan mau pergi, saya iyain, saya jaga gitu sipnya dia, saya isilah sipnya dia. Pagi dia udah masuk sekitar jam 12, jadi udah pulang nih dari ngecamp nih. Saya kan nggak komunikasi lewat WA, saya nggak nanya-nanya tuh masalahnya di sana. Cuman pada saat jam 12 siang saya kan udah datang nih mau ngisi sip saya. Jadi dia udah datang duluan pagi. Dia lagi ngitung-ngitung duit gitu. Terus dia cerita sama saya, "Cak, tahu nggak, kami dapat kejadian mistis," katanya gitu, di tempat ngecamp. Kejadian mistis. "Ah, emang kalian ngecampnya di mana?" "Itu loh, kami ngecampnya dekat bendungan gitu." "Bendungan?" "Iya, kita ngecampnya dekat bendungan." Jadi saya belum respon kalau bendungan ini angker ya. Saya ngedengar dia cerita dulu. Jadi gini. Jadi dari siang saya kan berangkat, dia ngomong dia berangkat itu jam 4 kan, jam 4 sore pada saat dia habis datang ketemu saya di sini, dia suruh ganti kan, jam 4 sore itu dia langsung berangkat. Jadi jam 4 sore pas habis selesai shiftnya udah berangkat ke lokasi. Nah setelah di lokasi mereka tuh punya punya planning kayak drama dadakan nih, dibuat dari panitia. Kebetulan si teman saya ini adalah panitia gitu. Jadi ceritanya yang mereka buat si panitia ini, si anak-anak yang baru masuk di organisasi ini, mereka itu ingin ceritanya direndam di air. Di situ kan bendungan ada air sungai ya, ceritanya mau direndam di air jam 1 malam gitu. Terus si teman saya ini marah-marah, jangan, nanti anak itu sakit gitu. Tapi sebenarnya tujuannya ini adalah bagaimana mereka, rasa empati mereka ini ketika ada seseorang yang ingin membela mereka tuh empati gitu sama si teman saya ini. Ceritanya tujuannya itu hanya itu gitu, menimbulkan rasa empati mereka aja. Makanya dibuat drama seperti itu. Nah kebetulan si drama ini yang mau dibuat itu hanya 2 orang yang tahu, 3 orang dengan teman saya. Maksudnya yang senior lain yang 2 orang doang yang tahu. Jadi mereka berjumlah 3 orang dengan teman saya nih. Sebenarnya awalnya tuh dia nolak si teman saya nih. Enggak, saya nggak mau, saya lagi nggak enak badan. Kebetulan dia ini adalah orang yang benar-benar ceria. Orang tuh nggak pernah ngelihat dia marah. Jadi sekalinya orang ngelihat dia marah, mungkin bakalan kaget gitu. Ternyata dia suka bisa marah juga. Pasti orang mikirnya kayak gitu. Makanya dikasihlah dia nih, dikasih tugas untuk buat drama ini. Oke, nah pada saat itu sekitar jam 1 malam jam 1 malam mereka buat jurit malam itu. Jadi udah di set nih ya kan, udah di set semua nih. Kan cuman bertiga nih yang tahu, yang temen, maksudnya dari senior itu bertiga dengan teman saya. Terus dia ngomong gini, langsung udah mau diatur nih para peserta, dan mereka itu saya lupa ngasih tahu. Jadi mereka itu berjumlah 30 orang, ada senior itu 15 orang, yang lainnya itu junior, masih yang baru gitu. Enggak salah. Jadi senior itu ada
7 orang, junior itu ada 30 kurang 7 berapa ya? Pokoknya sisanya. Itu kenapa jadi matematika? Pokoknya itu 23. Ya benar. Ya 23 para peserta junior yang mau digembleng nih ceritanya. Jadi jam 1 malam itu mereka disuruh senior ini buat 7 pos. Jadi ada 7 pos nih. Jadi di setiap pos itu para peserta dibagi-bagi nih untuk menghadapi setiap pos. Nah, ketika acara drama itu, jadi drama duluan nih yang dibuat, mau direndam di air jam 1 malam. Teman saya udah marah-marah. Kalian mau ngerendam anak-anak pada jam 1 malam, siapa yang mau tanggung jawab? Sampai suaranya serak. Dia pokoknya bentak semua panitia yang 5 orang, dan 2 orang ketiga, bukan yang 4 ya. 4 orang ini yang ketakutan. Dia bentak semua panitia nih, karena yang 4 orang ini kan nggak tahu ya. Dia bentak. Para junior juga ikut kaget, soalnya mereka tahu nih si kakak ini tuh nggak pernah marah gitu. Jadi mereka agak ketakutan, pokoknya kaget lah gitu. Nah, pada saat itu udah nih, dan sampai tapi alhamdulillahnya jam 1 malam itu nggak ada yang teriak. Ini kan kebetulan ada kayak di lapangan, di daerah lapangan. Di daerah lapang ya, ada ini apa namanya, hutan. Jadi agak sunyi. Jadi kamu mau teriak di situ nggak kenapa-napa, nggak ada yang larang. Tapi cuma mereka di situ yang ini, para dedemit yang marah kalau dengar berisik-berisik di situ. Alhamdulillah nggak ada yang sampai kerasukan di situ. Padahal mereka itu lagi berisik di situ. Ini teman saya ini yang teriak-teriak sampai serak suaranya. Setelah kejadian itu, ini udah selesai marah-marahnya, dramanya. Sampai si 4 teman ini ngomong, Gila ini beneran tadi kamu marah beneran? Gila itu udah di setting sama 2 senior ini gitu. Mereka pokoknya udah bercanda dah, mulai cair. Nah, kembalilah mereka ke pos 7 pos yang udah ditentukan. Pada saat udah selesainya pembagian pos, maksudnya para peserta ini udah maju ke setiap pos. Jadi mereka udah selesai, mau ke tenda utama. Pada saat mau jalan ke tenda utama, pos ke-7 adalah teman saya, di mana di situ ada 2 panitia, ada 1 peserta junior nih. Jadi mereka sebenarnya ada bertiga di pos terakhir, pos 7, mau ke pos utama. Bukan pos utama sih, tenda utama maksudnya. Pos utama kan kosong ya, jadi mereka tuh udah kosong semua 6 pos ini. Sisa mereka nih mau jalan balik. Pada saat mau melewati pos 1 sekitar jarak 5 meter, nggak tahu gimana ceritanya teman saya menoleh ke belakang, kayak mau gimana ya, kayak mau disuruh-suruh aja gitu, menoleh. Padahal nggak ada yang terlalu menarik, cuman langsung noleh aja nih balik ke belakang, padahal udah jaraknya tuh hampir 5 meteran gitu. Terus dia ngerasa aneh, karena kenapa? Setiap pos apinya itu udah padam, udah dipadamin semuanya, dan termasuk pos mereka ya, udah dipadamin apinya. Mereka kan bakar api kecil gitu, kayak api ini untuk pos masing-masing 7. Nah, di pos 1 ini masih nyala, kayak ditambahin kayu gitu, kayak sengaja dibuatin api gitu, kayak gimana ya, maksudnya kayak diatur apinya supaya nggak mati. Ada 1 orang di situ lagi jongkok, laki-laki pakai
pakai tutup hoodie. Aduh, ini sama merinding. Udah, ini pakai hoodie, jongkok, ngurusin api, ya kan? Si teman saya negur, bilang sama yang berdua nih, senior satu sama junior satu nih. Itu di pos 1 masih ada orang, siapa? Gitu. Nah, sebelum mereka menoleh yang berdua ini, tiba-tiba salah satu handphone berbunyi dari satu panitia. Bunyinya itu bunyi sound horror, dan semuanya pada kaget. Jadi si ini udah mau jawab ya, dia ngelihat juga sebenarnya. Jadi mereka bertiga ini sebenarnya udah ngelihat, yang kaget cuman gara-gara si bunyi handphone ini yang dalam tas. Jadi pada saat itu kaget bareng, si panitia ngambil dari tas gitu. Teman saya ngiranya kalau itu azan subuh, karena kan itu mau mendekati subuh ya. Dia pakai alarm gitu, azan subuh, maksudnya alarm azan subuh gitu. Terus langsung diburu-buru lah diambil sama si ini, sama panitia nih. Diambil, dikasih keluarin. Dia kaget. Lihat handphonenya nih ya, kaget dia. Karena kenapa? Handphonenya itu nyambung dengan Google. Jadi Google itu kalau nyala, maksudnya Google itu nyambung, nanti ada jaringan ya kan? Nanti maksudnya ada jaringannya baru bisa nyambung, baru bisa kebuka gitu. Nah sementara di lokasi mereka itu nggak ada jaringan, biasanya gitu. Kalau misalnya mau musik, aduh ini kok sama ini sumpah. Kalau mau putar musik, itu pasti harus ada jaringan, baru musiknya nyala, ya kan? Ini nggak langsung nyala lancar tuh musiknya. Apalagi ini langsung ke Google. Kalau misalnya di tempat lain, di play musik, mungkin itu kepencet ya. Itu enggak, ini nyambung sama Google. Si panitia satu ini langsung buru-buru matiin handphonenya, matiin kayak gitu, matiin langsung taruh di dalam tas. Dia narik teman saya, ayo kita pergi. Kenapa? Nanti saya jelaskan di sana. Besok kita jelaskan gitu. Besok nanti pulang dijelaskan. Ini berdua, ini ditarik nih. Teman saya duluan nih yang ditarik, karena dia yang melihat kan orang yang duduk itu, karena pas aja, jadi dia ikut, pokoknya ke trigger udahlah gitu. Pasnya. Nah untungnya mereka, si teman saya yang si bertiga ini nggak mancing cerita horor pada saat itu. Jadi nggak ada yang ketakutan. Kalau seandainya mereka cerita sama teman-teman yang lain, mungkin pada bubar tuh acara, pasti pulang. Ini jam 4 subuh, pasti pulang, pasti pada takut. Nah karena mereka tutup mulut bertiga, kita nanti bahas besok. Jangan gitu, besok nanti udah di rumah gitu, kita chat. Saya bakalan jelasin apa yang saya lihat gitu, dan apa yang saya lihat di handphone saya. Ketika itu dijelasin lah sama ini, udah siang, udah jam 6, mereka pulang ke rumah masing-masing. Karena penasaran, di chat nih, teman saya ngechat nih panitia yang pada saat itu. Dia nanya, ada apa sih, kenapa sih sebenarnya itu malam itu kenapa gitu, pagi itu kenapa? Tahu nggak kak, itu musik itu adalah musik horor kak, gitu. Udah gitu kak, nyambung dengan Google. Kakak itu pas kakak nunjuk orang yang duduk di dekat api itu sebenarnya siapa gitu. Kakak lihat, ngecek semua para peserta itu pas kan, gak ada yang kurang. Jadi kemungkinan
yang duduk di situ bukan orang, Kak. Mereka di situ langsung merinding seketika, dan mereka ngecat grup, kita punya ini, kita punya cerita horor katanya gitu. Pokoknya langsung ribut satu grup. Masa kayak nggak percaya, karena mereka yang menyaksikan itu hanya bertiga. Setelah cerita itu saya ikut cerita juga nih. Jadi gini, dia kan bedanya, saya udah dari awal udah ngejelasin kan, beda usianya dengan saya itu 15 tahun. Jadi sebenarnya kayaknya udah saya ceritain di video, ada salah satu video kayaknya, ada atau belum ya. Jadi sebenarnya tempat mereka ngecamp ini itu pernah ada kejadian, ada 2 kejadian. Yang pertama itu kejadian seorang wanita yang piknik di tempat itu. Jadi bersama teman-temannya juga sekelas nih pada piknik. Pulang dari situ, nggak tahu mungkin kita sebut aja itu kebetulan ya. Pertama nih kebetulan, kita sebut aja itu kebetulan karena baru pertama kejadian kan. Setelah pulang dari situ nggak berapa lama, nggak tunggu berhari-hari, setelah pulang dari situ dia tiba-tiba sakit. Sakitnya itu lama nih, hampir sebulan. Dia nggak bisa bangun, pokoknya panas badannya nggak turun-turun. Udah gitu makannya hanya bubur, udah gitu cuma sedikit doang makannya. Nah pada saat itu sekitar 2 bulan lebih dia meninggal dunia. Nah itu mungkin hanya kebetulan yang mungkin ada dia sakit atau gimana gitu. Yang kedua itu juga dari teman saya nih, itu teman sekelas. Nah kita ada acara piknik di tempat itu, tempat mereka nih berdua. Nah pada saat selesai piknik, besoknya dia sakit juga. Kita semua kaget pada saat dengar dia sakit. Karena kenapa? Kan udah ada nih kejadian yang pertama si cewek itu, kita anggap itu kebetulan aja karena dia sampai ini meninggal ya kan. Nah yang kedua ini masa kebetulan juga. Nah penyakitnya sama, dia nggak bisa ini bangun, badannya lemas gitu, makannya juga cuma sedikit, terus panas badannya tuh nggak turun-turun, kondisinya seperti itu aja. Dan itu hampir sebulan lebih. Nah si ibunya itu sampai nyari dukun kemana-mana untuk ngebatin si teman saya ini, dan alhamdulillahnya sembuh. Jadi sebenarnya itu bukan dari dukun ya, dari Allahnya yang menyembuhkan. Dari situlah berkesimpulan bahwa gak ada yang kebetulan pada saat itu, karena ini udah 2 kali nih penyakit yang sama dan di tempat yang sama. Oke, gitu aja ceritanya. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.